Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Senang banget ya, di hari baru ini terserah kembali menyapa saudara sekalian. Damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan tahu setiap hidupmu dan hidupku. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi janjimu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Yang terberkati silakan di tap-tap layar di TikTok, di share, di posting ulang, biar apa bekerja. Jangan khawatir ya, apalagi engkau kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan pasti cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan. Saat kau minta, Tuhan apa dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan jawab. Saat bersyukur, Tuhan apa? Berkati. Yeay! Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata
janjimu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam Yesus itu adalah pertolongan ilahi yang sangat nyata. Seperti apa yang Alkitab nyatakan, demikianlah kuasa Tuhan terjadi sampai hari ini. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan. Sebentar Pastor akan membagikan firman kesembuhan dan kesaksian nyata kesembuhan. Habis itu mendoakan saudara. Kekuatan di hidupmu kau dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, percayalah. Setia menopangmu, berseru, berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan sakit
selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh kasih, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam kasih dan kuasanya, seluruh hidupmu tak akan sakit selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kalau engkau sedang sakit, dengarkan ini. Dalam Tuhan tidak selamanya engkau sakit. Ada kesembuhan mengalir. Siapkan hatimu, pujian ini menghantar kita untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus tentang kesembuhanmu yang Tuhan mau berikan kepadamu dengan cuma-cuma. Bagikan link ini. Kekuatan di hidup mereka yang sedang sakit datang pada Yesus. Kau dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Yes. Berseru, berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh kasih, sanggup sembuhkan keadaanmu, penyakitmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupmu, glory to God, kau dapat dalam Yesus. Oh, kami memuji Tuhan. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Berseru, berharap dalam Yesus. Puji Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan penyakitmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tak akan sakit selamanya. Ajaib Tuhan Yesus sanggup pulihkan rumah tanggamu, sanggup pulihkan pelayananmu, sanggup pulihkan keadaanmu, sanggup pulihkan kesehatanmu. Dalam tangannya
seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yeay. Puji Tuhan Yesus. Yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sabda firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup, yang menyembuhkan engkau dari dosa dan sakit penyakit. Bukalah hatimu, terimalah suara firman Tuhan menjadi makanan rohani buat saudara-saudara, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Cece, Koko yang terkasih saat ini. Amin. 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 Tuhan Yesus, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang menyembuhkan, firman tentang kesembuhan. Saudara yang sedang sakit, dengar ini, kesembuhan mengalir di badanmu, di hatimu, di hidupmu. Karena kasih Tuhan itu nyata, hidup dan berkuasa, sanggup untuk mengerjakannya bagi saudara-saudara yang percaya. Pastor akan sampaikan renungan beberapa ayat tentang kesembuhan, singkat saja. Habis itu akan melanjutkan kesaksian nyata, ya. Kurang lebih ada sekitar 30 kesaksian. Saya siapkan, ya, mungkin ada yang double yang sudah pernah kemarin. Saya tidak tahu, cuma karena kemarin WhatsApp saya itu error, ya, maka harus diinstal ulang. Pastor install ulang. Jadi saya ambil, takut ada yang kececer, yang kesaksian saya kumpulkan, dan hampir antara 25 sampai 30 kesaksian saya akan sajikan buat saudara-saudara sekalian. Kiranya semua ini pelayanan menjadi penguatan imanmu. Lantas ketika saudara mau didoakan, kami doakan biar menjadi sebuah kenyataan iman yang saudara terima. Bagi Bapak Ibu juga yang mau diberkati air dan minyaknya, Bapak Ibu tolong siapkan sejak sekarang, karena pastor akan cepat, ya, melakukan segala sesuatu dengan cepat, pelayanan pun cepat, doakan orang cepat, praktis. Iya, saya hamba Tuhan, praktis. Iya, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Baik, saudara-saudara, firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-20 hingga 22. Ada tertulis firman Tuhan Yesus bagi saudara-saudara yang terkasih.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, kata Tuhan. Ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanglah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seperti pujian tadi, dalam Yesus engkau tak akan sakit selamanya. Maksudnya apa? Tidak selama-lamanya engkau dibiarkan mengalami kesakitan. Kalau engkau yang menyaksikan ini, Bapak Ibu terkasih, sudah sakit sekian waktu, sekian masa, sekian lama, tidak selamanya engkau sakit. Masih ada Tuhan yang penuh kasih. Masih ada kesembuhan ilahi. Masih ada pelayanan kesembuhan seperti ini yang mengatasnamakan kasih, yaitu Yesus. Supaya orang-orang sakit, mereka terima Yesus, terima kasih, dan mereka tidak selamanya sakit, dan mereka tidak akan meninggal karena sakit. Tapi waktu setiap orang percaya meninggal, itu berarti waktunya Tuhan panggil, karena rumah di sorga sudah tersedia. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah simpanglah dalam lubuk hatimu. Apa itu? Firman Tuhan. Hiduplah dengan meyakini firman Tuhan. Setiap orang bisa namanya takut dan khawatir. Namun bagi mereka yang hidup pada firman, firman itu akan menguatkan mereka sehingga rasa takut dan khawatir itu dikalahkan. Karena firman adalah kebenaran, firman adalah kekuatan, firman adalah terang yang mengusir kegelapan. Kegelapan itu tidak bisa diusir dengan apapun. Hanya satu, firman. Karena firman adalah terang. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Hari ini gelapkah hidupmu? Gelapkah penglihatanmu? Gelap matakah engkau? Terang itu adalah Yesus. Kasih itu datang dan menerangi hidupmu. Bukalah hatimu, terimalah firman Tuhan, terimalah Yesus Kristus, dan simpanglah firman-Nya dalam lubuk hatimu. Lakukanlah, yakinilah, imanilah, maka engkau akan melihat bagaimana firman yang hidup, yang hari ini saya praktekkan, hari ini saya amalkan, hari ini saya menghidupkan kembali kisah para rasul, dan benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi mereka yang percaya akan menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika saudara merasa ini firman menguatkan banget, saya beri saudara kesempatan untuk membagikan, memposting ulang, men-share, men-tap-tap layarnya di TikTok, like, subscribe, dan saudara juga tolong bantu subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV yang sudah menuju 1 juta subscriber ya di YouTube, di official channel kami namanya Pastor Andi Simon TV ya.
tolong saudara bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena khususnya sejak besok ya, Pastor sudah akan bertugas ke kota Makassar. Jadi saudara-saudara yang merasa terberkati dan mau terima update Pastor melayani di Makassar, tolong yang di TikTok, Facebook, subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV, nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jadi saudara bisa update nanti di Makassar hari Rabu, Pastor doa di mana, hari Kamis di mana, dan khusus nanti saya beritahu lebih awal, hari Sabtu pagi, saya dapat info kemarin di Makassar dan saya menerima undangan ini, yaitu akan ada KKR doa pagi. Wah, puji syukur banget ya, kesukaan saya doa pagi, akhirnya di Makassar direspon, diadakan KKR doa pagi. Itu nanti mulainya jam 5:30. Kalau saudara, yang di Makassar, apa kabar yang di Makassar di? Wah, jadi nanti di Makassar atau mungkin seputar Makassar, nanti hari Sabtu ini berarti tanggal 14 gitu, Bapak Ibu sekalian, akan diadakan KKR doa pagi. Wah, disertai live seperti ini. So, mungkin Pastor tidak langsung menyapa saudara, Pastor tidak sempat lagi bilang untuk tap-tap layar, saudara nanti akan lihat langsung on location ya, nanti hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu sekalian, wah, saudara yang di Makassar juga yang selama ini ikut live streaming, ini nanti ada kesempatan, asal tempatnya masih ada ya, saudara datang lebih awal sehingga dapat tempat. Nanti, saudara bisa nanti ikut doa pagi seperti ini secara on-site dan live. Makassar, siap-siap kita nih melayani di Makassar, juga siap-siap kita akan pulkam, siap-siap kita juga akan makan kuliner di Makassar. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan bukakan beberapa ayat-ayat kesembuhan biar setiap saudara yang dengar ini masuk di hati dan berkata, Tuhan terima kasih karena kesembuhan Engkau berikan kepadaku adalah kesembuhan yang benar-benar karena kasih dan nyata. Ya, Bapak Ibu terkasih, yuk kita lihat beberapa ayat, lalu kita akan berdoa setelah ini. Kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17. Ya, puji syukur, terima kasih. Silakan diposting ulang, silakan di-share, silakan di tap-tap layarnya. Sebentar, saya mau tap-tap juga ini. Memberi penyemangat nih. Oh, ada nge-lag kah? Ya, harap setelah ini, setelah menit berikutnya sudah lancar lagi ya. Puji Tuhan. Iya, betul. Pastor di Makassar melayani itu dari tanggal 11 sampai 16. Betul, 16. Ya, jadi saya tadi udah spill tadi bocoran tanggal 14 akan ada KKR doa pagi di Makassar. Ya, bertempat di gedung gereja IHS Hatimojong. Ya, nanti yang tanggal 11-12 itu nanti saudara lihatlah, karena kemungkinan di Makassar itu sudah viral banget karena beritanya sudah sampai ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, ke jalan-jalan, ke LED, ke videotron. Mereka betul-betul buat semarak dan penyambutan untuk hamba Tuhan ke Makassar. Saya sampai rasanya merinding dan terharu banget ya, kota kelahiranku, tapi di situ juga saya hancur, di situ saya broken home, tapi di situ juga Tuhan angkat saya, pulihkan saya. Puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan saya dari luka batin, dari masa lalu,
dari hidup yang gelap, broken home, Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya berdoa, Tuhan, kira itu mau pakai saya lebih lama lagi, supaya banyak, kasihan orang-orang juga boleh mengalami kesembuhan. Seperti firman Tuhan berkata di kitab Yeremia 30:17. Ya, saya bacakannya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ketika firman ini bicara, terimalah sebagai suara Bapa kepada anaknya. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Tuhan adalah Bapa dan engkau menerima ini sebagai anaknya. Amin. Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman-Nya, sebab mereka telah menyebutkan engkau, dan seterusnya. Kita lihat fokus bagian A, ya. Tuhan berjanji akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Tuhan akan mengobatin luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Saudara senang gak sih dengar gini? Bahagia gak sih? Yes. Karena Tuhan Bapa yang baik, Dia berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Bukan hanya kesembuhan penyakit, kesembuhan dari dosa-dosamu yang mengikat, menekan, membuat engkau susah tidur. Ada bahkan orang yang nonton ini sudah puluhan tahun tidak bisa tidur kecuali bantuan obat. Hari ini firman Tuhan datang dengan kasih. Aku akan menyembuhkan engkau dan mengobatin luka-luka batinmu, depresimu, gangguan pada jiwamu, gangguan pada hatimu. Tuhan akan mengobatin semua itu. Terimalah sebagai firman Tuhan Bapa yang berkata kepada anak-anaknya. Kita maju berikutnya, kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6, puji syukur. Yeremia 33 ayat yang ke-6, puji Tuhan. Ketika ramai-ramai kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6, ini semua tentang firman yang menyembuhkanmu. Saudara ketik, saudara buka, saudara stabilo, saudara baca. Ini firman menyembuhkan orang tuamu. Ini firman menyembuhkan anak-anakmu. Ini firman menyembuhkan tubuhmu, hidupmu. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan ada tertulis. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Sesungguhnya Tuhan akan memberikan kepadamu kesehatan dan kesembuhan. Tuhan akan menyembuhkan mereka, menyembuhkan engkau, dan akan menyingkapkan kepada engkau, kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini firman luar biasa banget. Pastor ulangi, dan remanya adalah Tuhan akan mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan. Tuhan akan menyembuhkan engkau, dan Tuhan akan memberikan, menyingkapkan kepadamu kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Tadi kan itu perjanjian lama. Izin pastor buka lagi ya 2 ayat perjanjian baru. Firman yang menyembuhkan. Biarlah setiap firman-firman ini membawa kesembuhan di tubuh kita secara total. Maju berikutnya perjanjian baru, kita lihat 2 ayat. Yang pertama Lukas pasal 6 ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-18. Puji syukur, puji Tuhan. Ada tertulis,
firman Tuhan Yesus, mereka datang. Mereka itu artinya orang banyak datang untuk mendengarkan Yesus. Dan untuk apa? Untuk disembuhkan dari apa? Dari sakit penyakit mereka. Termasuk mereka yang sakit tubuh, sakit jiwa, dan sakit karena diganggu oleh roh-roh jahat. Ada sakit karena bakteri, virus, radang, jamur, kuman. Ada sakit karena hati, akar pahit. Ada juga sakit karena diganggu roh-roh jahat. Jadi paling tidak ada 3 jenis penyakit, ya. Sakit karena virus, bakteri, jamur, kuman, atau karena kesalahan manusia, pola hidup tidak sehat, kurang istirahat dan sebagainya, sakit. Yang kedua, ada sakit karena sakit hati yang disimpan, tidak mengampuni, akhirnya menjadi akar kepekaan, sakit. Yang ketiga, ada sakit karena diganggu oleh roh-roh jahat. 3 sakit ini Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Apakah karena dirasuk oleh roh jahat? You free in Jesus name. Apa karena sakit hati? Kamu harus mengampuni, supaya pengampunan dari Tuhan menyembuhkan engkau. Apakah karena engkau radang, infeksi, penyumbatan, penyempitan, aliran kesembuhan mengalir tubuhmu. Setelah ini, komitmenlah hidup sehat, olahraga, kesempatan Tuhan kasih mujizat kesembuhan, supaya saudara-saudara hidup benar. Karena kesehatan kita, menjaganya, itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, Tuhan kasih kita napas, hidup, umur, tapi tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan kita. Makan yang baik, yang menyehatkan, bukan lagi hanya sekedar nafsu, tapi ternyata itu tidak sehat buat tubuh kita. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan banyak orang yang datang mendengar firman Yesus, mencari Yesus, dan mereka disembuhkan. Hari ini banyak hamba Tuhan pakai yang diberikan karunia kesembuhan. Banyak orang-orang datang ibadah mereka dan dilayani, dan banyak di antara mereka disembuhkan. Puji syukur kalau Tuhan masih pelihara live streaming ini, yang hadir menyapa saudara, dan banyak orang disembuhkan. Ini semua karena kepercayaan ilahi. Satu ayat lagi ya, yaitu terambil dari buku Kisah Para Rasul. Suka banget kalau bicara soal Kisah Para Rasul, karena pelayanan Pastor Andy adalah terinspirasi mau menghidupkan kembali kisah-kisah para rasul di zaman ini. Dan wow, keren sekali, banyak sekali kejadian-kejadian nyata yang tercatat di Kisah Para Rasul. Saya hidupkan dan terjadi impartasi dari firman Tuhan yang ajaib ini. Kita melihat satu ayat, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ketik rame-rame, dalam nama Yesus, sekali lagi, dalam nama Yesus, biarlah perkataan kalimat doa dalam nama Yesus ini selalu menjadi pagar pelindung kita, menjadi awal kita melangkah, awal kita berucap, awal kita berdoa. Karena dalam nama Yesus
ada kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Orang sakit sebelumnya, tapi menjadi sembuh karena dalam nama Yesus. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Wow! Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus firman diberitakan dan kuasanya terjadi. Mujizatnya dinyatakan. Dalam nama Yesus. Ketika rame-rame, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Amin. Pujian ini akan mewakili kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus, dan kita semua dengar firman, makan pujian ini seperti ibarat minum, mengenyangkan banget, menguatkan banget. Yang sakit-sakit sehat dalam nama Yesus. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam segala penyakit. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Yeay, thank you Yulitang. Yes, ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Dor. Hei, ucap bersama-sama. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Hey, haleluya, Yesus bangkit. Hey, haleluya, Yesus hidup. Hey, haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Hey, apa? Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus saya dikuduskan, disucikan. Amin. Hey, hey. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus apa? Ada kesembuhan. Orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Oh yeah. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Hei, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus hidupmu dikuduskan. Amin, amin. Sama katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Yeay. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan.
pasti dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus kita disembuhkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman kesembuhan sudah Pastor sampaikan dan saya beritakan. Saya percaya banget deh, saudara di antara kita yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Siapa saat pujian tadi disembuhkan? Saya. Siapa saat tadi kita bersorak dengar firman, ada kelegaan, ada kekuatan baru, ada kesehatan mengalir? Saya. Puji syukur, biarlah firman ini yang menjadi obat kesembuhan buat kita dan menjadikan pribadi kita pribadi yang memperhatikan firman, melakukan firman, dan menyimpan firman dalam lubuk hati kita. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Dan diberkatilah engkau sekalian yang mendengar firman, firman kesembuhan, disembuhkanlah orang-orang sakit. Dan saudara-saudara, bersyukur sama Tuhan Yesus karena firman Tuhan datang kepadamu hari ini. Bukan kebetulan firman ini mau menyembuhkan engkau. Katakan bersama-sama, saya dipulihkan, saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya disembuhkan, saya dikuduskan, saya dikuduskan. Terima kasih firman-Mu, firman-Mu ajaib Tuhan Yesus, ajaib. Saya terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Maka sembuhlah orang-orang sakit dan banyak jiwa berbondong-bondong datang ke gereja menjadi saksi ibadah kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita ini. Yeay. Halo. Dor. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya ajak saudara-saudara yang mau didoakan, diberkati air minumnya serta minyaknya. Silakan saudara bisa pegang seperti ini dan seperti ini ya. Di tangan kanan saya adalah air minum, di tangan kiri saya adalah minyak. Saya angkat. Saudara bisa tirukan yang bisa mengangkat. Kalau saudara mungkin lemah tangannya, tidak usah angkat, tapi tumpangkan tangan saja sebagai tanda saudara sepakat ikut mohonkan berkat dan air serta minyak ini. Saat saya doakan berkat, maka berkat itu akan turun sehingga air minum ini menjadi healing water. Minyak ini menjadi minyak yang diurapi. Diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu sekalian menjadi air berkat yang mendatangkan kesehatan bagi mereka yang meminumnya. Dalam nama Yesus. Wow, ada sensasinya. Diberkatilah minyak di tangan saudara ketika engkau oleskan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi orang sakit, dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni, dan kalau dia terbaring, maka kuasa Tuhan
lewat minyak urapan ini, dia akan dibangunkan dan mengakui segala dosa-dosanya dan dibereskan hidupnya. Wow, keren sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat wadah pelayanan ini yang Tuhan kasih sehingga bisa menjangkau jutaan orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Minyaknya bisa engkau oleskan ke tubuhmu atau tubuh orang sakit, silakan. Airnya silakan saudara minum atau kasih kepada orang dengan gratis. Saya mau minum. OMG, lezat, gurih, nikmat, kayak minum apa aja. Iya, benar. Tadi aja waktu doa itu lepaskan berkat, ada sensasi yang saya rasakan. Kayak gimana gitu. Ya, berbeda-beda sih, setiap kita punya ekspresi, sensasi, dan rasa. Tetapi selalu saya katakan bahwa doaku, doa orang benar, doamu, kalau engkau percaya juga sebagai orang benar, itu besar kuasanya. Ada kuasa saja berdampak, apalagi besar kuasanya. Buktinya saudara, ya sekarang ini ada puluhan ribu pasang mata yang stay di live atau di video ini nonton, bahkan ditonton ratusan ribu jutaan orang pelayanan sederhana ini. Kenapa? Karena ada besar kasih Tuhan yang mengurapi doa-doa pelayanan ini, live streaming maupun video ini bagi saudara sekalian. Wah, senang sekali saya katakan Makassar. Nanti hari Sabtu 14 Desember akan Pastor pimpin doa KKR pagi sekaligus live. Waduh, yang selama ini di Makassar banyak sekali yang ikut live ini hanya nonton dari rumahnya, live streaming. Nanti di kotanya bisa ikut dan merasakan langsung sensasinya. Saya mau tanyain dulu nih sebelum kita akan doa berkat, lalu saya lanjutkan dengan kesaksian kesembuhan. Saya mau tanya dulu nih ya, mana nih suaranya orang Makassar? Makassar, mana suaranya yang ada di Makassar yang sedang ikut live ini? Mana suaranya orang-orang Makassar? Tidak ada kak? Aduh, kalau begitu saya aja kasihan yang GR ini. Oh, berarti tidak ada kasihan yang dari Makassar yang ikut live ini kodong. Ya udah Pak Deng, enggak apa-apa aja kalau begitu. Mana Makassar? Wah, ada ya Makassar, Oh, Makassar, silakan diposting ulang di Makassar biar lebih banyak saudara kita di Makassar yang nanti bisa tahu informasi pelayanan ini, dan juga kalau orang-orang sakit boleh juga di Makassar kita layani nanti. Oh, ada Eta Makassar. Senangku ya. Mana Makassar ini? Nanti ke Makassar, kok aja saya makan jalan kota. Makan buras kah? Atau nyonyang astim kah? Waduh, mantap. Ya, sudah. Jam 7 saya selesaikan dulu dengan doa berkat. Habis itu saya akan lanjut dengan kesaksian. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang kita angkat dua tangan.
Puji syukur, puji Tuhan, di akhir daripada ibadah live streaming pagi, Bapak Ibu yang mau aktivitaslah, yang mau kerja, yang mau masak, ibu-ibu yang mau sekolah, mau pelayanan tugas pekerjaan masing-masing, kesibukan, masuklah di hari yang baru. Namun sebelumnya, dengan dua tangan yang terangkat, kita mohonkan berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah engkau sekalian dengan berkat-berkat dari Bapa di surga. Dilindungilah kita sekalian dari segala yang jahat, mara bahaya, pemuslihat, hipnotis, kerugian, kebocoran. Dilindungi sempurna. Darah Yesus membentengi tubuh, jiwa, rohmu. Puji syukur, apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang koris, dibuat Tuhan dalam berkat-Nya sukses, berhasil, dan beruntung. Diberkati kita semuanya dengan kesehatan, baik, damai sejahtera, dan umur yang panjang. Untuk menjadi saksi, dan kita diurapi untuk menyatakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, menolong orang-orang sakit, membalut orang-orang susah, dan memberkati mereka yang sedang sedih hati untuk mereka boleh mengalami Tuhan Yesus. Saya berdoa diberkati mama papamu yang sedang sakit disembuhkan, berdoa buat anakmu yang sedang sakit disembuhkan, berdoa untuk suami istri yang sedang sakit disembuhkan. Dan hari ini seperti firman Tuhan berkata, firman kesembuhan, biarlah hari ini semua saudara-saudara dalam berkat Tuhan Yesus dan kemurahannya kita mendapat kesembuhan. Yes, terimalah dalam nama Yesus. Saya materaikan doa ini, doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, dadah semuanya. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Thank you, Kakak Chelsea, Nova, thank you. Dan Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya. Kiss. Kiss, door, dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.